Madita dari Smesco untuk layanan Smesco Spark. Dan kali ini kita memasuki pekan ke-13, di mana kali ini saya membawa tema porsi santap untuk dagang. Sebelum menceritakan tentang kenapa sih ngomonginnya porsi santap untuk dagang, saya ceritakan dulu tentang pengalaman saya ke sebuah pasar yang dikonsepkan. Pasar ini letaknya ada di Desa Kandangan di Temanggung. Tidak ada setiap hari dan tidak pula setiap minggu, melainkan gelarannya hanya diadakan setiap Minggu Pon dan Minggu Wage. Menarik ya. Pasar ini sendiri berada di tengah hutan bambu, dan untuk membayarnya orang tidak menggunakan uang cash, melainkan kepingan-kepingan bambu. Yang menjadi daya tarik tentunya selain itu adalah kuliner. Seperti sesi kita selalu berhubungan dengan kuliner. Dan kali ini saya mengajak Mas Yudi. Mas Yudi ini adalah orang yang berperan penting di urusan pasar papringan. Jadi, kalau kita ngomongin pasar papringan, ada berapa makanan? Kalau nggak salah 120. Selamat siang, Mas Yudi. Selamat siang, Mbak Ade. Selamat siang juga semuanya. Selamat Mas, siang. ini langsung tanya sederhananya dulu. Benar nggak ada 120-an jenis? Sekitar 180-an. 180 jenis makanan. Oke. Sama Ini menjadi alasan tambahan ya buat orang nanti merencanakan ketika COVID ini sudah mereda atau sudah berlalu bahkan, jadi bisa kembali merencanakan untuk pergi ke pasar papringan. Hal yang menarik adalah ketika kita datang ke sana dan ingin mencoba beberapa jenis makanan. 180 tentunya nggak mungkin diicip dalam sekali datang. Harus beberapa kali. Tapi ketika saya datang ke sana, yang menarik juga adalah bagaimana saya masih bisa makan beberapa jenis makanan tanpa sampai rasanya terlalu kenyang. Walaupun makan satu juga sudah cukup. Berarti itu kan ada hubungan dengan portioning, memorsikan makanan. Tentunya bukan hanya memorsikan makanan, menentukan harga, dan lain-lain. Mungkin kita ajak ngobrol dulu Mas Yudi tentang dari awalnya, proses bagaimana menjadi kurator untuk pasar papringan. Mas Yudi, ini mungkin teman-teman juga mau tahu gitu. Apa yang Ya. membuat ada 180 jenis makanan dan minuman tersaji di pasar papringan? Apa yang membuat Mas Yudi memilih itu? Jadi kalau dilihat dari sejarahnya, di pasar papringan itu pertama kita memang mengumpulkan seluruh warga, ibu-ibu dan remaja putri kayak gitu. Seluruh semuanya ibu-ibu itu kita kumpulkan semuanya. Kemudian kita ajak ngobrol bareng-bareng dengan Pak Singgi juga saat itu. Ya. Kemudian sebenarnya tidak ditentukan sih jumlahnya mau berapa gitu, tidak ditentukan. Maksudnya tidak kita tentukan. Tapi kemudian saya memberi pertanyaan kepada ibu satu-satu. Ibu ini bisa apa? Kemudian ibu ini bisa apa? Kemudian semuanya saya tanya, Bu bisa masak apa yang enak? Saya gitu. Kemudian saya tanya lagi, semuanya saya tanya seperti itu. Setelah semuanya menjawab, saya punya catatan di sini ya, saya punya catatan beberapa jenis makanan yang bisa ditampilkan di pasar. Kemudian setelah itu masih juga ada makanan-makanan pasar tradisional di daerah Temanggung ini yang belum ada, maksudnya kayak gitu. Nah kemudian saya tanya sama ibu-ibu lagi di meetingnya itu, Ibu siapa yang belum dapat jatah, maksudnya kayak gitu. Nah kemudian dari ibu-ibu yang belum dapat itu mereka langsung daftar ke saya. Kemudian Mas Yudi saya bikin ini. Kemudian ada juga ibu-ibu yang nggak kebagian. Jadi nggak kebagian makanannya semua sudah dipilih sama ibu-ibu yang lainnya sudah memilih. Kemudian yang nggak kebagian itu Mas Yudi saya belum kebagian tapi saya kepengen jualan, saya tetap jualan. Nah saat itu kemudian saya memasukkan jenis-jenis makanan-makanan tradisional yang ada di sekitar sini yang belum ada di situ. Belum dijual. Jual gitu. Nah kemudian ada juga yang
saya kepingin ini, tapi saya nggak bisa, saya nggak tahu, maksudnya kayak gitu. Oh, nggak apa-apa, kayak gitu. Misalnya, saya ronde, majelis saya ronde, tapi saya nggak bisa bikin rondenya, gitu. Nggak apa-apa. Nanti kalau nggak bisa bikin rondenya, resepnya nanti dari saya coba bareng-bareng dan sampai bisa, kayak gitu. Nah, jumlah makanannya jadinya tidak pernah kita tentukan dari sepeda, jadi hanya berdasarkan pendapat dari ibu-ibu semua gitu. Nah, setelah full semuanya, kemudian yang beberapa itu yang tidak punya resep atau tidak punya makanan itu nanti juga kita akan sediakan resepnya kayak gitu. Nah, setelah terkumpul semuanya, kita ada janji untuk food test. Jadi yang di pasar itu, yang jualan di pasar itu harus lewat food test kayak gitu. Nah, kenapa akhirnya dari Sepedagi menunjuk saya jadi kuratornya kayak gitu. Awalnya kan memang harus ada food testnya. Dan food test ini bisa sampai beberapa kali. Food test yang pertama itu diselenggarakan di Prono juga, di 3 tempat. Jadi kita pisah-pisah sampai 3 tempat karena tidak akan mungkin satu rumah cukup untuk satu jenis makanan. Saat itu kita pisah, ada minuman and beverage ya di satu rumah sendiri, kemudian makanan berbahan dasar beras itu dari rumah sendiri, dan makanan bahan dasar singkong itu nanti akan di rumah sendiri, kemudian ada makanan berat. Makanan berat itu gabung ya Mbak Ella saat itu? Iya. Makanan berat itu gabung. Jadi di 3 rumah. Karena makanan sekali ya. Jadi bisa bayangin saat itu saya juga harus makan sekitar 180 jenis makanan, dan kemudian saya harus memberikan penilaian makanan ini boleh atau enggak, atau makanan ini masih harus dites lagi, dites ulang, atau bagaimana kayak gitu. Nah, di saat itulah setiap pedagang itu disuruh membawa resepnya, kemudian termasuk dengan harganya. Nah, ini resep tertulis, Mas? Resep tertulis dan harganya, dan satu resep itu harus dibawa ke sana semua. Jadi satu resep yang mereka bikin hari itu harus dibawa ke sana semua, karena dengan dibawa ke sana semua itu saya jadi tahu satu resep mereka itu menjadi berapa porsi gitu. Jadi untuk menentukan porsinya jadi akan kelihatan di situ. Misalnya satu resep makanan bikin aja misalnya wajik ya. Wajik satu resep kayak gitu, kemudian tak suruh bawa semua ke sana, kemudian di saat itu dipotong kayak gitu, dipotong sama mereka. Pertama mereka yang motong, setelah dipotong jadi berapa, jadi jumlahnya satu tampah itu jadi berapa, kemudian ketemu harga dasar di makanan itu masing-masing kayak gitu. Nah, di potongan-potongan itu bisnisnya itu biasanya ada yang pas, ada yang kegedean, kebanyakan kalau kegedean. Kalau di desa itu masalahnya kan kebiasaan mereka kalau menghidangkan sesuatu itu selalu besar-besar, gede-gede kayak gitu, banyak-banyak, karena mereka tidak ingin dikatakan pelit gitu. Jadi biasanya potongannya akan gede-gede kayak gitu. Nah, dari saat itu saya mulai menentukan nih, ini yang ini sekian aja, yang ini sekian aja kayak gitu, termasuk yang harus memakai mangkok atau memakai piring kayak gitu. Jadi dalam satu resep itu kemudian akan ditakar jadi berapa mangkok gitu. Mangkoknya bentuknya seperti ini, dari batok. Kita memang menggunakan mangkoknya batok. Jadi ini mangkoknya diambil juga dari alam juga. Yang menggunakan batok ini banyak. Jadi soto yang berkuah-kuah ya. Soto itu makanan berat yang menggunakan batok. Ada juga dawet. Dawet itu juga minuman tapi juga menggunakan batok kayak gitu. Nah, kemudian yang berkuah-kuah, yang ada kuah-kuahnya harus memakai batok ini, termasuk minuman kayak gitu. Jamu saya ingatnya pakai itu juga ya? Juga ya, jamu juga ya. Jadi semuanya pakai batok ini. Nah, kemudian kalau yang
yang makanan berat yang tidak berkuah itu memakai alat seperti ini. Jadi ini dialasi sama daun kayak gitu, kemudian makanannya di atasnya. Jadi memang pasar papringan itu kan dari awal sudah menggunakan standar tidak boleh menggunakan plastik. Jadi semua alatnya menggunakan semua termasuk untuk penyajiannya juga tidak menggunakan plastik. Yang agak kesulitan cuman untuk take away sebenarnya yang mau dibawa pulang. Biasanya kalau yang sudah tahu sih udah alat-alat dari rumah ya atau tempat dari rumah kayak gitu. Bawa tempat sendiri berarti ya. Kembali ke kembali ke test food tadi. Saat itu saya hanya sedikit-sedikit, jadi karena harus makan sekian banyak makanan dalam satu saat itu, saya hanya makan sedikit-sedikit dan yang saya seneng itu ada beberapa yang saya tidak menduga dari awal kalau enak, maksudnya kalau jadinya enak di luar ekspektasi saya kayak gitu. Ada beberapa makanan itu yang langsung enak gitu. Jadi ini nih, macam kayak gitu. Terus penyajiannya atau apanya juga langsung enak juga ada beberapa makanan dan sampai sekarang memang suruh pertahankan si makanan itu sudah oke dari awal kayak gitu. Ada juga karena ibu-ibu ya, maksudnya dengan background yang macam-macam kayak gitu, ada juga yang tidak paham. Jadi membawa ke situ hanya satu piring. Saat itu saya masih soto, jadi soto itu dia hanya membawa satu piring, kemudian sudah jadi kayak gitu, sudah dikasih kecap, sudah dikasih macam-macam kayak gitu, sudah jadi kayak gitu. Jadi dia hanya membawa satu piring, satu mangkok soto itu. Nah, saat itu ya saya langsung, wah, Ibu, menurut saya Ibu tahu apa enggak maksudnya harus membawa ini, oh, nah, saya enggak tahu kayak gitu. Wah, saya langsung udah ini harus tes ulang kayak gitu. Dan soto itu saya masih ingat banget. Itu sampai saya berulang-ulang kali saya tes food untuk soto karena soto itu makanan yang paling familiar di Indonesia untuk sarapan ya. Makanan berkuah. Makanan berkuah yang paling populer di Indonesia, kemudian makanan itu akan banyak diburu ya nantinya untuk sarapan, maksudnya kayak gitu, menu sarapan kayak gitu. Dan ternyata memang benar. Jadi dari awal sampai ke sekarang ini, sampai terakhir itu soto itu selalu jadi tujuan yang pertama, maksudnya kayak gitu, atau selalu porsinya banyak pun akan habis kayak gitu. Karena memang dari kebiasaan orang Indonesia sendiri ya, makan soto itu enak kayak gitu. Nah, kemudian makanan-makanan yang lain termasuk minuman-minuman itu semuanya saya cicipin semua saya cicipin, kemudian ada beberapa yang memang masih tes lagi kayak gitu. Jadi dari situ kemudian kita akan menentukan setelah ketemu di food test, itu nanti kita akan menentukan harga jual kayak gitu. Jadi kita tim dari Sepedagi itu akan membuat hitungan-hitungan kayak gitu. Dari resep yang ibu-ibu bawa, kemudian makanan yang sudah dibawa juga semuanya satu resep, kemudian kita bagi-bagi di situ. Kalau untuk makanan-makanan yang makanan berat kayak gitu, saat itu juga kita sekalian membuat porsi. Porsinya sekian, Bu. Porsinya sekian, misalnya kita nasi kuning misalnya kayak gitu. Saat itu yang dibawa masih berupa dalam baskom kayak gitu. Kemudian di situ di meeting itu kemudian kita ambil sebagian, kemudian disajikan penuh dalam satu piring gitu. Kemudian kita akan sekalian menentukan berapa porsi yang enak kayak gitu. Setelah ketemu kemudian akan dihitung dari porsi yang sudah kita tentukan sekian volumenya kayak gitu. Kemudian satu resep
satu resep jadi sekian, kemudian baru kita kemudian hitung. Nah, biayanya itu nanti akan ketemu biaya bahan baku. Dari biaya baku itu ketemu, kemudian nanti ditambah dengan waktu pengerjaan. Jadi waktu pengerjaan itu berapa untuk menghasilkan makanan itu. Waktu pengerjaan itu kita hitungnya 1 jam itu 10.000. Wow, oke. 1 jam itu kira 10.000 kira-kira ya nanti. Ya. Kemudian setelah ketemu itu nanti akan tambah 15%, kemudian ditambah lagi 10%. Jadi sebenarnya kita menentukan margin keuntungannya itu 25%. Tapi yang 10% itu nanti sebenarnya akan ditarik lagi pada saat sekali pasar itu ditarik lagi untuk jadi tabungannya ibu-ibu. Gitu. Oke, menarik sekali. Nah, mengenai jenis makanan, Mas Yudi sendiri apakah ada data tentang apa yang paling diminati di sana? Kalau yang paling diminati, kalau untuk makanan berat di awal-awal itu kita bisa lihat ini ya apa tren kayak gitu. Kalau untuk makanan berat gampang sekali karena yang paling cepat habis mana gitu. Nah itu berarti tingkat penggemar ya tingkat minatnya tinggi kayak gitu. Itu sudah kelihatan dari awal. Apa aja kira-kira? Misalnya yang paling cepat habis, paling sering. Berat yang jadi tolok ukur biasanya nasi kuning, kemudian sama soto nasi gono. Ya. Oke. Soto sama nasi kuning itu biasanya jadi ukuran kayak gitu. Ya. Kalau untuk jajanannya kan banyak jajan pasar. Itu seperti apa, Mas? Kalau jajanan itu hampir agak rata ya, maksudnya mereka habisnya tidak bisa diukur. Nah, habisnya juga rata-rata kayak gitu. Habisnya rata. Ya, berarti menarik sekali kalau kita melihat apa yang paling diminati di pasar Papringan. Secara gambaran besar kita akan melihat bahwa yang dicari nama yang memang mereka juga familiar. Ini kan kebanyakan pembelinya sendiri datang dari selain Temanggung tentunya, ada dari Jogja dan dari Semarang. Ya. Mereka akan membeli dulu apa yang sudah familiar namanya, mereka sudah kenal. Baru mungkin nanti mereka mulai merambah untuk mencari makanan-makanan yang termasuk baru untuk mereka. Nggak baru-baru banget, tapi tidak terlalu akrab, begitu ya? Jadi gini Mbak Adi, kalau pasar Papringan itu, kalau buat ibu-ibu ya, pengunjung ibu-ibu, itu di sekitar Temanggung, Magelang, Semarang kayak gitu tuh seperti nostalgia. Jadi nostalgia ketika mereka masih kecil. Banyak makanan-makanan yang memang kita bikin atau kita buat yang di pasar sekarang itu sudah tidak ada. Misalnya kayak sengkulun kayak gitu. Sengkulun itu kan di pasar tradisional Temanggung sudah nggak ada. Nah, kemudian ada di pasar Papringan kayak gitu. Jadi mereka yang dulu punya memori tentang makanan itu akan datang ke pasar untuk ketemu kembali dengan makanan-makanan itu gitu. Ya. Oke, ini menarik sekali. Yang juga mungkin saya ingin tanyakan adalah ketika ke pasar Papringan, saya melihat bagaimana Sepedagi mengemas semua makanan-makanan ini dari kemasan bambu. Misalnya setahu saya ada tiwul ya. Apa yang pakai nanas, Mas? Pakai dari singkong? Oh, nanas. Itu yang pakai nanas itu sawut nanas. Sawut nanas. Dari singkong yang diparut, dikukus dengan kelapa, tapi ada nanasnya. Dan nanasnya. Nanas itu hanya memberikan rasa ya. Jadi karena pasar Papringan itu sebenarnya kalau untuk makanan kecilnya, itu sebenarnya cuma mengolah aneka macam olahan dari singkong. Jadi singkong itu kemudian diparut jadi makanan apa banyak, kemudian singkong dikukus, kemudian dihaluskan itu jadi makanan banyak banget. Jadi sebenarnya aneka makanan singkong itu kebutuhan untuk singkong itu setiap kali pasar itu kira-kira 250 kilo.
Wow. singkong. Kemudian untuk gula merah juga hampir sama, hampir 250 kiloan lah satu kali gelaran pasar itu kita butuh untuk apa? Untuk gula sama untuk singkong kayak gitu. Jadi memang singkong itu kemudian dibikin tepung jadi apa, kemudian diparut jadi apa, singkong yang diparut itu kan jadi banyak sekali makanan. Iya, iya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mbak Amelia Primarini. Katanya, apakah ada semacam leaflet atau brosur yang bisa diambil di lokasi yang menerangkan jenis makanan, terutama yang makanannya nggak familiar? Waktu ke sana, karena panik lihat banyak yang nggak familiar, tapi kadang nama makanan dan makanannya nggak sama. Misalnya, kuenya A, tapi tulisan pelangnya B. Akhirnya difotoin namanya satu-satu, terus googling, cari tahu arti dan keterangan. Ini pertanyaannya, Mas. Tapi aku memang aku setuju bahwa semua nama makanan di pasar papringan seperti tiba-tiba ada ndas boro, kepala Ya, borokan gitu, terus macam-macam. Apakah setahu aku memang nggak ada ya, Mas ya? apanya yang ada? Leaflet tentang si kue-kue atau makanan yang ditawarkan. Nggak ada, memang nggak ada. Ya, ini sebenarnya kita juga pengen ini sih sebenarnya pengen juga si pengunjung itu nanti akan tanya kepada pedagang kayak gitu. Dagang. Ya, Oh, jadi memang inginnya sifatnya lebih interaktif ya? ya interaktif seperti itu. Oke. Kembali ke pertanyaanku tadi, si sawut nanas itu kan ditaruh dibungkus dari daun pisang, kemudian ada jepitan dari bambu untuk Ya. nyuap. Nah, hal-hal semacam itu, siapa nih Mas yang mengkonsepkan? Kalau kalau untuk itu mereka punya ide sendiri, inisiatif sendiri dari pedagangnya. Oh Jadi ya? mereka itu sudah maksudnya sudah tahu ya harus makan di sawut itu kalau pakai tangan itu juga akan lengket kayak gitu, nggak enak banget. Kalau memakai suruh itu atau dari daun yang ditekuk itu terlalu lentur, jadi tidak akan bisa si kuenya itu. Nah kalau pakai bambu itu kan orang-orang Ngadiprono itu kan pengrajin bambu pada dasarnya. Jadi mereka familiar dengan bambu harus bikin seperti apa kayak gitu. Jadi mereka bikin capitan itu ya gampang aja karena setiap hari mereka itu juga banyak yang di kerajinan bambu. Jadi paling gampang Oke. sekali pakai, kemudian bisa langsung dibuang, maksudnya kayak gitu, dan bahan bakunya itu tidak jauh dari rumah, gitu. Oke. Juga kalau misalnya aku lihat untuk membeli aneka keripik ya, ada keripik bayam, keripik macam-macam, rempeyek, itu mereka membuat sendiri corong dari daun pisang. Ya, ada cerita lucu itu. Saat Gimana, Mas? di awal itu saya tidak pernah akan menduga kalau yang namanya tutian itu akan laku keras, maksudnya kayak gitu. Saya itu juga udah sanksi, maksudnya kayak gitu. Karena nggak ada tempatnya kayak gitu. Kalau selama ini kan orang mesti akan pakai plastik kan. Jadi Ya. depan orang selama ini ya udahlah plastik, maksudnya kayak gitu yang paling bisa kayak gitu. Nah ternyata kemudian saya menentukan pakai sebenarnya tim itu bareng-bareng pakai menentukan pakai daun. Nah setelah pakai daun kita bikin kon dari daun kayak gitu, bentuknya kon kayak gitu. Nah di awal itu saya sudah pesimis, ini apa mau ya, maksudnya mereka itu kan yang namanya pelatihan itu kan gampang ames ya, gampang lempem maksudnya kayak gitu. Kalau pakai kon daun itu apa nyaman, saya itu cuman kenyamanan aja. Tapi ternyata setelah dicoba kayak gitu, makanannya memang untuk keletihan itu memang saya menekankan itu banyak. Jadi kalau mau jualan kemudian terlihat menyenangkan itu dagangannya harus banyak kayak gitu. Jadi macamnya banyak kayak gitu. Nah, begitu banyak akan lebih menarik. Nah, setelah memakai kon itu, ternyata kon itu sebenarnya dia seperti apa ya, marketing yang jalan sendiri kayak gitu. Orang yang makan
keletihan pakai kon itu, kemudian dia keliling-keliling. Jadi makan itu sambil jalan kan Pak. Makan sambil jalan kayak gitu tuh itu justru akan menarik orang yang lain. Itu kok ada kayak gitu ya, maksudnya kok ada yang jualan keletihan kayak gitu pakai kon kayak gitu. Mereka foto-foto kayak gitu, itu menarik pengunjung yang lain, dan akhirnya setiap di pasar keletihan itu selalu habis. Ya, Jadi dan termasuk yang paling cepat ya. ya cepat habis. Ternyata saya sendiri juga ternyata harusnya harus mikir dari awal ya. Saya sendiri kalau habis makan itu suka nyari keletihan. Jadi ini ternyata memang seperti itu. Jadi orang yang habis makan berat misalnya kayak gitu, kemudian masih pengen makan tapi agak yang ringan-ringan, itu keletihan ternyata. Dan beberapa macam jenisnya pun akan habis di pasar. Gitu. Oke. Mas, ini ada pertanyaan dulu nih dari Mbak Rani Wijaya. Untuk bulan Juli dan selanjutnya, Papringan apakah akan buka di Juli 12 dan Juli 26 sesuai schedule tertulis? Apakah benar nanti buka? Kemudian, jika buka, apakah ada rencana virtual wisata buat kami di luar kota yang bisa melihat euforianya? Ini siapa nih? Apa Mas Yudi mau jawab atau ini di sini ada Sepedagi Movement? Siapa yang ikut online nih, Mas? Aku coba minta untuk unmute ya. Ada Sepedagi Movement juga. Kalau misalnya bisa ada yang bantu jelaskan. Selagi menanti Sepedagi Movement atau Sepedagi Movement Info untuk ikutan menjawab. Oh, Sepedagi Movement Info. Oke. Dengan siapa nih? Halo. Halo. Selamat siang. Oke, saya teruskan dulu untuk membacakan pertanyaannya ya. Masih Mbak Amelia lagi. Saya dari Bandung. Pas ke sana untungnya belum musim hujan. Saya penasaran kalau musim hujan apakah ada penutup atau nggak jualan dulu karena semua open air. Gimana Ya. Mas? Aku kebetulan juga nggak pernah nih pas hujan. Ya, jadi pasar ini sebenarnya pasarnya mesbar juga. Mesbar itu pasar gerimis bubar. Jadi Ya. pernah di musim hujan itu kita pernah kehujanan paling pagi itu jam 11. Jadi jam 11 itu ada hujan. Kemudian dagangannya ditutup kayak gitu. Dagangannya ditutup, kemudian sementara pedagang-pedagang juga berteduh kayak gitu. Sementara berteduh, kemudian menunggu sampai hujan ada. Setelah hujan agak reda, kembali lagi. Itu dagangannya bagaimana, Mas? Kalau dagangannya sih ada beberapa yang yang nggak masalah juga. Kemudian yang ada beberapa juga yang ditutup. Memang dari Sepedagi saat itu juga mengusulkan kalau pas musim hujan itu harus selalu siap dengan penutup misalnya kayak gitu. Jadi kadang kita terpaksa juga menggunakan plastik, tapi plastiknya hanya dipakai ketika kondisinya hujan terus kayak gitu. Oke. Ya, ini dari Sepedaginya belum jawab, tapi pertanyaannya tadi berarti kalau sepengetahuan saya dari Mas Yudi, karena sebelumnya sempat ngobrol, kapan nih akan ada gelaran berikutnya? Masih nunggu keputusan juga ya, karena masih mungkin akses ke sana belum dibuka, Mas? Kalau akses di daerah Temanggung itu sebenarnya sudah nggak masalah, cuman karena dari kabupaten belum ada instruksi kayak gitu untuk pasar. Ya karena mengumpulkan massa ya, jadi agak sedikit itu juga sih beresiko juga. Ya, betul. Tapi mungkin sebenarnya nih pendapat dari Mbak Rani untuk virtual wisata sebenarnya cukup menarik. Jadi kalau misalnya saya nggak tahu dengan ketentuan new normal ini, kan mungkin ada pembatasan untuk masuk dan lain-lain ya. Ya. Tapi dibuatkan video jalan-jalannya, melihat ada apa saja di sana, apa experience yang bisa dinikmati bersama, kemudian nanti tinggal disiarkan dalam bentuk acara kelas-kelas mungkin, Zoom juga, atau yang lain-lain, itu kan sangat menarik sih, Mas. Apalagi kalau jalan-jalannya mulai dari bisa dari malam. Omah Yudinya. Ya, dari Omah Yudi. Atau pada saat malam ketika mereka masak.
Oh ya, itu sangat menarik. Jadi, mungkin saya sekalian ceritakan lagi tambahan ke teman-teman yang belum pernah ke sana gitu. Saya seringkali membawa teman-teman yang memang pada dasarnya suka makan, untuk pergi ke Temanggung nih bareng-bareng. Kenapa? Karena dulu waktu belum ada tol, kita harus naik kereta atau naik pesawat, biasanya saya pilih ke Semarang, kemudian kita sewa mobil rame-rame, biar bisa patungan. Nginepnya di mana? Mas Yudi ini ada Omah Yudi Homestay, di mana semua teman-teman bisa menginap, ini kamarnya sharing, ada yang berempat, ada yang berdelapan. Kalau mau sendiri bisa, tapi bayar full. Kemudian juga di saat tertentu kita bisa minta pesan makan malam ya Mas, buffet ya. Ya, Yang menarik dari Omah Yudi maupun semua makanan yang dijual di Pasar Papringan ini, mereka tidak menggunakan pengawet, pewarna, penyedap. Jadi semuanya itu rasanya masih, saya akan bilang sangat jujur. iya, Rasa masakan yang sangat rumahan dan sangat nyaman. Nah, ini jadi daya tarik lagi nih ketika saya ajak semua teman-teman, karena kenapa saya bilang, kalau ke Papringan enaknya rame-rame, supaya kita kalau makan bisa langsung bagi rasa, langsung pindah ke makanan berikutnya, bisa icip-icip lebih banyak lagi. Nah, ini iya, sekalian saya kasih tahu ke teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, karena tadi sebenarnya kembali ke topik, bagaimana kita mau kalau misalnya, kan biasanya UMKM sering ikut acara-acara pameran. Pameran, expo, bazar, kemudian mau jualan makanan. Ini seperti apa sih sebaiknya memberikan porsi, kemudian kemasannya seperti apa. Kalau kemasan memang saya tahu di Papringan sejak awal sudah berkomitmen untuk menyelenggarakan segala sesuatunya yang ramah lingkungan. Mas Yudi, apa benar ya kalau di sana tuh cuci piring dan gelasnya tuh masih pakai lerak? ya gini. Jadi di awal sebenarnya di pasar Papringan ini sebenarnya yang di Ponorogo sudah yang kedua ya. Kemudian Ya, yang pertama itu sebenarnya kita jadi apa ya, jadi semacam uh, tempat untuk kita kita belajar banyak dari pasar Papringan yang pertama. Di pasar Papringan yang pertama itu uh, masing-masing pedagang yang harus menggunakan alat seperti ini harus nyuci kayak gitu. Nah, nyuci mereka masing-masing pedagang itu menyediakan dua ember kotor sama ember bersih kayak gitu. Kemudian dicuci di situ di belakangnya lincah kayak gitu. Selama 1 tahun ketika pasar Papringan yang pertama berjalan. Begitu ada pasar Papringan yang kedua, saya sudah langsung pokoknya enggak mau pakai cara itu saya gitu. Enggak mau pakai cara itu karena saya sendiri ketika berjalan-jalan ke pasar kemudian ada penjual yang seperti itu ya mencuci alat-alatnya itu saya sendiri juga agak sedikit kayak jorok gitu. Nah kemudian saya ya, punya ide, udah sekarang si apa si si apa ini tempatnya ini harus dicuci dalam satu tempat yang terpusat kayak gitu. Kemudian harus dicuci dengan air yang mengalir. Jadi benar-benar bersih karena banyak sekali dari sisa-sisa minyak kalau tidak pakai air mengalir itu kan tidak bisa ya. Nah, ya kemudian betul. karena kita menggunakan konsep yang lebih alami, saya menghubungi teman kita Pak Gede Krisna yang di Bali yang Ya. sudah lama menggunakan lerak sabun alam kayak gitu. Saya Mhm. memastikan kepada Pak Gede benar nggak sih itu di tempatnya Pak Gede itu sudah menggunakan lerak untuk mencuci perabot sehari-hari. Iya, iya sudah kita sudah pakai lama gitu. Nah, lerak itu kan sabun alam ya. Kalau selama ini orang-orang di sekitar sini itu tahu lerak itu hanya untuk mencuci kain atau mencuci jarit. Bat ya, batik ya Batik, biasanya. batik itu jadi biar batik itu pudar warnanya terus pakai lerak gitu. Ternyata Pak Gede sudah memakainya lama untuk mencuci alat-alat makan sehari-hari. Nah, kemudian saya di pasar Perdagangan juga akan menggunakan itu dengan air yang mengalir, kemudian terpusat yang mencuci terpusat. Dan karena itu kita harus membuat tim khusus untuk mencuci piring, namanya tim asah-asah, ada 8 orang. 8 orang yang 8 orang ini sebenarnya awalnya mereka tidak bisa memasak atau mereka tidak kebagian, maksudnya kayak tidak kebagian makanan kayak gitu.
Awal-awalnya itu kita kumpulin ada 8 kayak gitu. Ya udah itu tugasnya untuk mencuci khusus kayak gitu. Jadi pencucian di pasar papringan terpusat dan menggunakan sabun alam. Sudah berapa tahun kita menggunakan sabun itu, kita tidak berpindah tidak berpindah tempat pencucinya. Saya lihat vegetasi di sekitar tempat pencucian itu tidak berubah. Ini kan berarti kan padahal tempat pembuangan sisa dari hasil kita mencuci-cuci itu langsung kita buang ke bawah, langsung kita buang ke situ. Jadi kita nggak harus bikin aliran yang jauh sampai kemana. Kalau misalnya aku pakai deterjen, aku harus mengalirkan itu ya, pembuangan itu bisa sampai ke tempat yang paling benar, maksudnya kayak gitu. Tapi dengan cara itu kita langsung buang ke bawahnya. Saya lihat perkembangan vegetasi di sekitarnya itu tidak ada yang terganggu. Pohon kopi, pohon bambu sama aja, jadi tetap tumbuh, maksudnya tidak terganggu. Ini kan ini kan berarti kan lerak itu tidak berbahaya buat alam gitu. Iya, benar sekali. Nah, itu kan tadi yang Mas Yudi sampaikan yang langsung dibuang ke bawah, ke tanah maksudnya ya berarti? Ke tanah bawahnya itu. Itu adalah air sisa cucian. Nah, ini ada pertanyaan dari Nao. Beliau tertarik sekali tentang memakai alat-alat dari bahan alami. Pertanyaannya adalah, apakah ada aturan untuk membuang sampah untuk pengunjung maupun pedagang? Bagaimana nih, Mas? Ini kalau yang mungkin bukan dari piring. Oh ya, kita memang menyediakan tempat sampah itu jumlahnya banyak sekali. Berapa ya, Mbak? Ya, ada kurang lebihnya 30. Ada 30 sampai 30 titik lah tempat sampah yang untuk si pengunjung kayak gitu. Kalau untuk pedagang sendiri selalu menyediakan tempat sampah di sekitarnya. Dan sampahnya sampah organik. Yang dibuang di tempat sampah itu juga hanya daun, bambu, gitu-gitu. Tidak ada plastik. Betul sekali. Jadi sekaligus informasi lagi ke teman-teman. Dari tadi kok ngomonginnya nggak ada plastik, nanti kalau misalnya mau bawa apa, gimana dong? Ini semua yang saya ajak ke sana selalu tertarik karena memang ada larangan untuk penggunaan plastik, dan mereka sendiri menyediakan ada keranjang dari bambu yang bisa dibeli. Lagi-lagi dengan koin bambu. Ya, seperti itu ya, Mas ya? Itu dijual berapa pring, Mas? 2-3 pring. 2-3 pring. Jadi yang kecil itu 2 pring, yang besar itu 3 pring. 2 pring, 3 pring. Jadi ini tuh sebenarnya ada ceritanya yang dibikin ini. Saat itu kita menentukan dari sepeda itu tidak boleh menggunakan tas kresek. Jadi tas plastik itu tidak boleh digunakan di situ. Saya mikir, kemudian saat itu saya dibantu sama Pit itu internship dari Thailand. Dia jurusan desain produk kalau nggak salah. Nah itu saya diskusi sama Pit itu. Pit di sini ini sebenarnya banyak sekali pengrajin kayak gitu. Kemudian kalau tidak boleh pakai tas kresek, kita sebenarnya harus bisa menggunakan keranjang kayak gitu. Nah saya melihat banyak sekali kerajinan dengan pola seperti ini. Jadi namanya pola keranjang tipung namanya. Keranjang tipung ini hampir semua ibu-ibu di Ngadipono itu bisa bikin. Tapi bentuknya bulat. Biasanya dibawa ke pasar itu untuk kemasan keripik atau kemasan atau tempat bunga atau tempat buah kayak gitu biasanya itu. Itu paling gampang dan hampir semua bisa kalau yang tipung cepat. Kemudian cepat juga kayak gitu. Cuman saya minta tolong sama Pit, tolong digambarkan kita bikin sesuatu yang kayak keranjang kayak gitu, gampang ditenteng kayak gitu. Kemudian kita ketemu sama bentuk oval. Nah, kemudian kita bentuk oval, saya minta Pit untuk gambar kayak gitu. Kemudian langsung pagi itu juga langsung tak ajak ke pengrajin. Salah satunya itu pertama itu namanya Mbak Ut, bikin keranjang tipung kayak gini. Saya sama Mbak Ut, saya tolong bikinkan keranjang yang biasanya cuma keranjang tipung bulat itu bikin yang oval kayak gitu. Wah, belum pernah bikin kayak gitu. Ya memang harus dicoba kayak gitu. Nanti kalau sudah ketemu sama pattern-nya atau sama polanya itu, nanti akan bisa siapapun bisa bikin maksudnya kayak gitu. Namanya kalau pattern, kalau pola itu kalau namanya bukan apa namanya rimbagan. Bahasa Jawanya itu rimbagan. Bahasa Amerikanya kalau bikin
pola itu pattern itu rimbagannya itu. Nah kemudian dibikin siang itu sudah jadi, kita ajak ke sana, udah jadi bentuk kayak gini nih. Tapi belum ada rimbagannya, belum ada patternnya lah. Itu berarti yang jadi awal itu nanti akan jadi pattern atau jadi rimbagan yang pertama, kemudian nanti akan di cloning digandakan ke yang lain kayak gitu. Jadilah keranjang seperti ini. Keranjang ini untuk pengganti. Nah, ini jadi harganya 4 sampai 6 pring. Benar. 2 sampai 3. 2 sampai 3 yang artinya satu pring itu Rp2.000, benar? Ya, satu pring Inilah. itu 2.000. Kalau udah lama nggak ke papringan jadi lupa, harus balik nih ke sana. Makanya teman-teman gitu. Kemudian teman-teman itu kan pasti kaget ngelihat harganya segitu ya, Mas? Iya, masa beli keranjang harganya 4.000, tapi bisa dipakai ulang. Jadi ketika kita bawa, ini bukan lagi sekedar sebagai keranjang pembawa, tapi nantinya masih bisa digunakan lagi ketika saya pulang ke Jakarta gitu, memakai keranjang itu dipakai lagi. Ya, ini udah lama nih nggak pakai di rumah sampai sekarang. Kemudian kemasan yang lain tadi kan juga masih ada yang pertanyaan tentang harus membawa kalau misalnya take away ya. Kita juga menggunakan besek seperti ini. Ini untuk yang makanan-makanan yang yang tidak berkuah atau snack-snack kayak gitu bisa menggunakan kayak gini. Besek kayak gini. Ya, besek kayak gini. Kemudian ada lagi beberapa kemasan ini. Ini kemasan untuk sambal. Oh iya, coba dibuka Mas, biar teman-teman bisa lihat lebih jelas. Ini. Jadi ini. Jadi itu sebenarnya adalah semacam gelas yang dia dibuat ada bambu untuk membawanya dan ada tutupnya. Ini ada cerita lucu Mbak Adi dengan ini. Jadi itu si penjualnya namanya Mbak Indang itu dia menjual kering, kemudian menjual sambal, aneka sambal yang memang harus dibawa pulang kan kalau sambal itu nggak mungkin akan makan situ. Itu bingung. Jadi pertama itu saya kasih jam botol untuk selai ya. Jadi kalau biasanya kita kan menggunakannya kan kalau sambal-sambal kayak gitu kan botol selai ya. Betul sekali. Botol selai itu sebenarnya bisa dibeli di sini tapi harganya itu mahal kayak gitu. Kok harganya mahal, kemudian kadang-kadang barangnya juga susah ya, jadi kan di desa ya. Tidak kalau di kota sih gampang, ada toko jual khusus kayak gitu. Nah kemudian saya bantu sama internship dari India, Mas Burhan namanya. Burhan, ada PR nih, aku harus bikin sebuah kemasan untuk sambal yang gampang, yang bisa dibikin sama mereka sendiri kayak gitu. Aku bingung, kemudian aku sama Burhan itu datang ke Mbak Endang, ketemu juga sama suaminya kayak gitu. Saya tanya sama Mbak Endang itu, Mbak Endang sebenarnya yang paling gampang itu apa? Kenapa ada kesulitan apa pada saat bikin kemasan sambal? Salah satu kesulitannya adalah bahan bakunya agak susah kalau harus menggunakan botol bekas selai kayak gitu. Karena di desa. Nah kemudian Mbak Endang yang paling gampang pakai apa? Saya gitu. Yang paling gampang pakai apa? Saya mikir juga bareng-bareng kalau pakai gelas gimana? Kalau gelas bisa karena kalau gelas itu kita gampang belinya kayak gitu. Dan yang beberapa itu kita gampang. Oke, berarti gelas yang polos ya Mbak Endang, iya. Nah kemudian kan harus ada tutupnya Mbak Endang saya gitu. Kemudian bisa nggak kita Mbak Endang atau suaminya bikin tutup kayak gitu, tapi dari bambu kayak gitu. Nah kemudian suaminya kebetulan pengrajin juga. Nah kemudian ketemulah tutupnya seperti ini, dia bikin dari bambu ini tutupnya ini. Iya. Jadi tutupnya dari bambu, yang bisa pakai bambunya itu bahannya dari bambu petung yang di ruas yang bawah. Jadi kalau ruas yang atas itu tidak bisa. Jadi harus pakai ruas yang bawah. Jadi memang agak susah bikinnya, tapi ini paling pas sekali karena gelas ini kan gampang ya. Gelas ini paling gampang dibeli di sini. Mau berapapun ada, stoknya selalu tersedia kayak gitu. Nah kemudian akhirnya suaminya Mbak Inang bikin tutup kayak gini. Ini saya juga senang sekali
tutup ini pas banget buat si gelasnya. Kemudian kreativitasnya si suaminya Mbak Endang itu bikin handle-nya ini. Ya, supaya tinggal dibawa ya, gampang. Bawa gampang. Nah, handle-nya ini bukan ide saya, ini handle-nya idenya suaminya Mbak Endang. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Lucy Polarisia. Itu rapat nggak nutupnya? Maksudnya kerapatannya apakah sama seperti selejar? Ini rapat sekali, Mbak. Aku tadi buka aja agak susah. Ya, ini rapat sekali ini. Buka aja itu agak susah. Dijualnya berapa, Mas? Kalau ini sudah sama isinya, kalau cuman tempatnya berapa tempat? Satu, ini berapa ya? Saya agak lupa harganya ini. 10 pring kalau nggak salah. 10 pring, jadi Rp20.000 ya? Ya, sudah sama ininya. Macam-macam sambal. Sambal tomat, sambal pete, sambal teri, kayak gitu. Aneka-aneka sambal. Ya. Kemudian ada lagi yang bikin kemasan telur asin seperti ini nih. Wah. Isinya 3 ini harusnya nih, kayak gini. Nah, ini harusnya telur asin ya, ini hanya contoh ya. Nah, itu aman tuh Mas, nggak akan jatuh ya? Aman ini, aman. Ini dibikin dari pelepah pisang. Pelepah pisang. Pelepah pisang itu juga paling banyak ditemukan di sana karena pengrajin Ngadiprono itu kan bikin kerajinan keranjang bambu buat tembakau. Jadi kalau keranjang bambu buat tembakau itu selalu akan menggunakan lapisan dari pelepah pisang ini. Jadi bahan-bahan ini akan gampang didapat di Ngadiprono. Oke. Ini kemasannya. Nah, Mas Yudi megang ini nggak? Di sana ada sendok atau apa segala macam yang dipakai juga di pasar? Kalau sendok makan? Kalau untuk sendok bebek yang kita pakai untuk makanan-makanan berkuah, yang pakai sendok kayu itu cuman kupat tahu, kemudian sama lotek. Yang sendok beneran? Sendok kayu. Oh, sendok kayu. Sendok kayu. Oke, itu soalnya tadi pertanyaan dari Mbak Lucy juga. Oke. Ada apa lagi nih, kemasan apa lagi nih Mas yang bisa dikasih lihat? Kalau kemasan kebanyakan itu Mbak, kalau yang lain-lain itu pakai bungkus daun pisang. Jadi kalau misalnya kita beli apa kayak gitu, yang harus dibungkus ya dibungkus daun pisang. Kemudian kalau yang berkuah, yang mau dibawa pulang, itu biasanya kalau yang sudah pernah ke pasar Papringan, itu selalu membawa sendiri. Tumbler atau apa dari rumah kayak gitu, kemudian diisi di sana dan kemudian dibawa pulang. Oke. Ya. Nah ini tadi kembali aku bacakan dari Mbak Amelia, ini yang karena dia kayaknya udah pernah ke sana. Ya. Pas ke Papringan itu sengaja bawa wadah buat bungkus. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah kebiasaan yang bisa kita tularkan bukan hanya di Papringan ya. Karena sebaiknya di kehidupan kita sehari-hari, apalagi memasuki new normal, di mana setelah COVID terjadi kemarin gitu masih berlangsung, untuk menjaga higienitas dan lain-lain, alangkah baiknya ketika kita sudah membawa semua peralatan makan sendiri. Iya. Jadi apalagi kalau ke Papringan gitu, karena makanannya memang nikmat semua dan mau bungkus, gimana caranya kalau mau bungkus ya udah bawa tempat makan sendiri itu paling baik. Kemudian juga kenapa harus bawa tempat bungkus? Apa nggak bisa beli di lain hari? Jawabannya adalah tidak bisa. Coba Mas Yudi ceritakan. Ibu-ibu ini kalau lagi di luar gelaran, mereka nih apa sih kegiatannya? Kok nggak bisa beli makanannya di mereka? Sebenarnya sih bisa, tapi by order kayak gitu ya. Jadi sebenarnya pasar Papringan ini sebenarnya buat pelapa atau buat ibu-ibu warga Ngadiprono itu hanya sebagai side job. Jadi pasar Papringan itu tidak mengganggu aktivitas mereka sehari-hari. Jadi mereka yang biasanya kerja di kantor, yang datang ke sawah juga ke sawah, yang ada yang di pabrik juga mereka tetap bekerja ke pabrik kayak gitu. Yang bertani juga bertani, berdagang tetap berdagang. Jadi sehari-hari pekerjaan mereka itu ya tidak akan tergantung sama datangnya pasar Papringan. Pasar Papringan itu hanya datang
35 hari 2 kali. Jadi, tentu ibu-ibu yang sudah bekerja di luar itu nanti akan menyesuaikan jadwalnya untuk persiapan di pasar. Jadi mereka sehari-hari ya kerja seperti biasa, kerja seperti biasa ibu-ibu yang lain. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Mega Nababan di Sukabumi. Ini keranjangnya sama besek-beseknya ini bisa dikirim keluar kota nggak, Mas? Bisa dipesan? Maksudnya ini kan sekarang lagi nggak ada gelaran, apakah teman-teman bisa mendapatkannya? Bisa. Jadi bisa order ke sini, kemudian kita nanti akan kirim. Termasuk kemasan ini tuh, kemasan ini juga sering sekali dapat pesanan untuk keluar kota, termasuk keranjang-keranjang ini juga kemarin pada saat mau Lebaran itu bisa jadi hampers. Ada teman saya yang pesan keranjang ini juga jadi hampers kayak gitu. Ada yang buat souvenir nikahan juga ada kayak gitu. Jadi bisa langsung pesan ke sini. Oke. Nah, ini ada dari Buki Putri, katanya, Mas Yudi, kapan nih Pasar Papringan buka lagi? Atau mungkin ada inovasi apa untuk menghadapi new normal? Ya, dari Sepedagi sebenarnya kita sekarang sudah mulai discuss masalah ini. Jadi Pasar Papringan new normal maksudnya kayak gitu. Ada beberapa yang mungkin harus ada inovasi-inovasi yang kita siapkan untuk new normal, kemudian masih dalam perbincangan juga, agak susah juga karena pasar itu kan selalu menghadirkan banyak orang, harus berkumpul, maksudnya kayak gitu, kemudian harus berhimpit-himpitan atau harus berdesak-desaan kayak gitu. Tapi kita lagi memikirkan bagaimana caranya agar tidak seperti itu kayak gitu. Kemungkinan nanti akan kita juga physical distancing juga, bagaimana caranya nanti akan layoutnya mungkin nanti akan berubah. Tidak seperti yang kemarin itu. Jadi untuk membuat jarak yang aman ya antara pembeli. Sebenarnya kalau antara pedagang jarak yang aman itu paling gampang karena kalau satu pedagang satu lincak jaraknya sudah aman lebih dari Ya, 1 betul. meter. Tapi yang jadi PR kan pembeli. Bagaimana pembeli itu jaraknya aman kayak gitu. Kemudian kita juga mulai mikir bagaimana kalau tidak menggunakan tempat makan yang berkali-kali, maksudnya kayak gitu, atau disentuh berbagai macam orang tangannya, maksudnya kayak gitu. Kita juga lagi mikir itu bagaimana harus semuanya pakai dibungkus atau bagaimana kita masih dalam tahap diskusi untuk menyiapkan Pasar Papringan new normal gitu. Oke, nanti sebenarnya aku bisa share ini sih, Mas, ada SOP-nya untuk usaha makan, bagaimana sanitasi dan lain-lainnya. Nanti aku bisa share bahwa sebenarnya memang tidak harus memakai yang sekali pakai kok. Bisa yang tetap dicuci, tapi nanti ada ketentuan bagaimana yang cuci tangan. Berarti nanti yang diperbanyak bukan cuma tempat sampah, tapi tempat cuci tangan pastinya. Ya. Kalau itu sih gampang sih kalau tempat cuci tangan karena kan kita juga mengalirkan air ke situ buat tempat untuk piring kan. Betul Jadi sekali. piring itu sudah banyak Mbak Adi. Sebenarnya di sana itu ada yang satu titik itu kerannya itu sekitar 6. Jadi Ya. satu titik itu isinya 6, kemudian yang akan ada 2 titik tuh. Yang satu titik itu isinya 4 ya. Ya. Berarti kalau untuk cuci tangan itu sebenarnya juga gampang di situ. Oke. Ya. Nah, ini tadi masih diteruskan pertanyaan tentang rupanya pada tertarik pada kemasannya. Ya. Ini ada minimum ordernya nggak, Mas, kalau bisa kirim keluar kota ini? Kalau keluar kota nggak ada minimum order, cuman kalau yang kemasan yang ini harus agak jauh-jauh hari karena bikinnya susah. Butuh waktu. Ya, butuh waktu banyak kalau yang ini. Yang kemasan yang ini. Oke. Ini berarti kalau pesan lewat mana nih, Mas? Lewat Pasar Papringan bisa, lewat IG-nya Pasar Papringan kan ada ya, IG Pasar Papringan. Lewat saya juga bisa, nanti akan saya hubungkan ke sana langsung. Oke, jadi untuk teman-teman bisa dilihat di Instagram-nya @pasarpapringan untuk mencari tahu tentang pembelian kemasan-kemasan yang ramah lingkungan ini. Kalau ada pertanyaan dengan pedagang langsung, ya ini di belakang saya juga ada.
Jadi bisa ditanyakan bagaimana atau mungkin tanya tentang efeknya pasar papringan buat ke depan sekarang atau gimana itu boleh ada di belakang. Ya. Ini ada siapa, Mbak? Tunggu, siapa tadi? Oh, halo, ada siapa aja, Mas? Mas Yudi? Ada Bu Ella. Bu Ella ya? Nah. Sama Mbak Sana? Oke, ngobrol sama Bu Ella dulu boleh? Bu Ella boleh, Bu Ella silakan Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu Ella. Bu Ella ini di Pasar Papringan yang menjual gulai ayam kampung. Ya. Bukan hanya itu, katanya juga yang pegang keuangan. Ya. Oke. Boleh cerita nggak, Bu? Itu biasanya menyiapkan koin pringnya itu berapa banyak sih? Gimana nentuinnya? Saya biasanya 3 hari sebelum pasar itu saya nyediain koinnya dengan biasanya kan sesuai dengan gelaran berikutnya sebelumnya biasanya. Kalau gelaran sebelumnya itu kisaran pengunjung berapa, terus saya mengeluarkan berapa, terus nanti uang dari berapa itu kan bisa kehitung. Nah, nanti untuk gelaran besoknya saya nyiapin yang kurang lebih itu. Mungkin akan saya tambah. Kalau misal saya sediakan uang 40.000 pring, kan? Berarti kalau pas 40.000 pring itu habis, berarti kan besoknya paling saya tambah 3.000 atau 5.000 maksimal. Tapi kalau nggak habis, berarti nanti akan saya kurangi 3-5 seperti itu. Oke. Nah, boleh tahu nggak sih, Bu, sebenarnya pendapatan per gelaran itu satu pasar tuh bisa nyampe berapa sih? Terpuncaknya tertinggi itu 124 juta. Tertinggi. 124 juta dengan penjualan itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Sampai jam 12 tetap. Tapi waktu itu habis sampai jam 10-an udah ini selesai waktu pas puncak rame-ramenya itu. Iya, iya. Saya kayaknya pernah sempat ke sana ketika akhirnya orang-orang ribut-ribut karena koin pringnya udah beli, tapi semua makanan udah habis. Semua sampai mainan anak-anak dari bambu juga habis ya? Iya. Oke. Nah, sekarang Ibu ini kan berarti kan termasuk salah satu yang, bukan salah satu, memang karena semuanya itu hanya berjualan, berdagang makanan ketika sedang gelaran Pasar Papringan. Kalau dengan tidak berlangsungnya pasar, karena memang ini lagi pandemi, semua kan nggak boleh ada keramaian. Ada pengaruh nggak sih, Bu? Ya pasti. Pasti sih. Sebenarnya kan kita kan memang Pasar Papringan itu hanya 2 kali dalam 35 hari. Tapi event itu sangat membantu sih untuk masyarakat sebenarnya. Karena dulu saja sebelum ada Pasar Papringan, ketika saya kan kebetulan RT ya, kan ketemu orang-orang RT gitu, terus kan kita ada acara apa, yasinan apa gitu kan, orang nabung gitu kan. Itu banyak yang antri pengen minjam gitu loh, karena nggak ada pemasukan tambahan gitu. Setelah ada Pasar Papringan itu ya, banyak sih orang yang malah justru nabung banyak-banyak gitu loh. Berarti kan itu membantu sekali kan di masyarakat. Yeah. Tapi sekarang ini kayak agak kembali lagi seperti itu gitu loh. Yang kurang, apalagi sekarang lagi seperti ini kan. Terus kondisinya seperti ini, terus pemasukannya berkurang, ya akhirnya ya kembali kayak mau rebutan minjem seperti itulah. Ya saya berharap Pasar Papringan akan segera buka lagi, semua bisa normal lagi gitu. Iya, kita semua berharap hal yang sama ya. Nah, mungkin gantian aku mau tanya sama Mbak Sanah ya, satu lagi. Iya, silahkan. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Mbak Sanah. Ya. Gimana nih nasi kuningnya nggak ada Pasar Papringan? Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah aja. Tetap ada yang pesan. Sedikit-sedikit. Kan ini buat menu kayak gitu kan buat ulang tahun gitu. Anak-anak. Oh iya.
acara syukuran. Ya, sedikit-sedikit masih bisa untuk nambah. Oke. Nah, Mbak Sanah ini sebelum ada gelaran, apakah orang-orang tahu bahwa Mbak Sanah tuh membuat nasi kuning? Belum. Bahkan saya itu malah sangat orang yang tidak bisa masak sama sekali. Oh ya, kok bisa? Iya, setelah di tes food sama Mas Yudi. Saya tadinya, waduh, gergeten, gimana ya, deg-degan setiap. Saya tuh cuma prinsipnya gini, oh, saya ditentukan, Mbak Sana, kamu bikin nasi kuning ya. Terus saya, pesimis banget. Padahal saya nggak bisa masak. Gimana ya, apa saya bisa. Tapi saya optimis sekali. Aku mau lomba. Bukan saya mau ini. Tadi awal-awalnya saya mau lomba. Saya harus menang. Saya bilang gitu. Ternyata, alhamdulillah, Allah itu nurunin, wah, menang juga. Jadi menang ini artinya terpilih, nasi kuningnya bisa didagangkan di setiap gelarannya Pasar Papringan ya? Ya. Terus gini, setiap ada Mas Yudi, aduh, ada Mas Yudi, nanti aku kurang apa ya, kurang enak, aduh mau dicicipin, ini mesti mau dicicipin gitu. Tapi saya belum pernah mengurangi resep dari awal. Saya emang orangnya terbodoh pokoknya. Tapi kan saya ngikuti apa yang diberikan sama Mas Yudi itu dari awal gitu. Saya bikin seperempat itu resepnya santan segini, garam segini, terus bawangnya segini, apa-apa yang udah diresepkan itu saya cuma nambah. Kalau saya bikin 2 kilo berapa kali ininya, kalau saya sampai saya tuh terpuncak-puncaknya itu saya bikin 15 kilo. Lah itu tinggal saya mengalihkan gitu. Sampai sekarang saya belum pernah mengurangi resep. Cuma resep saya itu ya dari awal Mas Yudi yang ngasih itu aja sampai sekarang. Bahkan nomor 1, alhamdulillah, setiap gelaran. Menarik sekali. Terus tiba-tiba ini di sini ada, saya lihat ada Mas Singgih Kartono sambil di mobil lagi. Mudah-mudahan nggak lagi nyetir. Mas Singgih, terima kasih. Ini aku lagi ngajak ngobrol Mas Yudi, terus ada Bu Sana sama Mbak Sana sama Bu Ella. Tanya-tanya tentang makanan-makanan. Karena ini sebenarnya sangat menarik. Bukan hanya 180 jenis makanan yang disajikan di Pasar Papringan, tapi yang saya rasa bisa dibagikan ke semua teman-teman adalah bagaimana menentukan porsi. Karena seringkali orang tuh, ini kalau saya mau bawa topik ini, banyak sekali UMKM yang ikut bazar, tapi bingung kan, ini harus gimana? Kebetulan juga barusan cerita dari Mbak Sana tentang bagaimana Mbak Sana nggak bisa masak, tapi makanannya akhirnya justru terpilih untuk bisa didagangkan di Pasar Papringan. Dan saya yakin nasi kuning termasuk jadi salah satu yang cepat habis ya Mbak ya? Ini kan artinya bisa memicu orang untuk mencoba lebih kreatif dan percaya diri untuk menjual produknya. Yang penting tadi kalau misalnya Mbak Sana, resep itu tidak pernah berganti, artinya yang dipertahankan adalah konsisten terus gitu kan? Rasanya, iya betul. Nah, dan ini apa ya, ukuran takarannya mau ini, jual takaran porsinya itu. Porsi jualan juga ya diingat, wah nasi kuning itu bertahan segini, oh enggak pelit-pelit amat gitu. Jadi 1 kilo mesti jadi 9 porsi. gitu. Kan 1 kilo harus jadi 28 porsi, ya kurang lebihnya cuma ada yang gini, oh dikit aja Bu nasinya, tambah ininya gitu. Tambah telurnya, tambah apanya gitu. Oke, menarik. Nah, berarti tadi Mbak Sanah bilang paling banyak gelaran itu bikin berapa kilo? 15. 15 kilo kali 28. Benar, berarti 340 porsi itu. Ya. Satu gelaran. Ya, kali 3. Hampir 2 juta lebih kan? Sekarang sudah tidak punya uang. Kalau uang mah harusnya, tapi sekarang nggak ada. Oh, tertutup sekarang dompetnya, Bu. Oke. Aku terima kasih banyak ceritanya Mbak Sana. Aku mungkin boleh kembali lagi ke Mas Yudi. Ya. Terima kasih banyak loh Mbak Sana sama Bu Ella. Iya. Jadi tuh kan menarik banget Mas.
paling takut kalau ada aku. Sebenarnya semua orang di Pelapak itu kalau ada aku berkeliling itu sudah mulai pada deg-degan kayak gitu. Karena selalu akan, apalagi yang kena evaluasi sebelumnya kayak gitu, mesti akan selalu akan saya cicipin dan itu akan mendadak. Waktunya kapan juga tidak bisa ditentukan dan saya harus langsung ambil di lapak itu gitu. Jadi Oh, oke. kalau kemarin kena evaluasi, kemudian setelah evaluasi ada pasar lagi, ada gelaran lagi, dia masih jelek lagi, masih akan kena evaluasi lagi kayak gitu. Ada beberapa dulu pernah ada yang memang saya tarik dari pasar karena memang tidak sesuai dengan dengan aturan yang kita bikin Mas gitu. Oh gitu. Ya. Oke, Ada pantesan. Jadi saya pernah, kalau nggak salah beberapa kali datang ke Papringan tuh, pernah tanya ke pedagang. Saya kan pasti yang disamperin dagang makanan atau minuman. Terus tanya, Mas Yudi mana ya? Karena nggak usah tanya Pak Singgi, aku udah tahu Pak Singgi ada menetap di satu titik biasanya. Mas Yudi mana? Kalau misalnya orang langsung ditanyain Mas Yudi, langsung apa gelagapan? Wah mana nih? Mungkin, wah sebentar lagi berarti orangnya datang mau ngecek makanan. Ngecek. Tidak hanya makanan Mbak Ade, sebenarnya kalau ada sesuatu yang berbau plastik di lapak pun tak suruh nyembunyi atau dibawa kembali ke sana atau dibawa pulang. Nggak boleh. Lalu nggak boleh kayak gitu. Jadi di atas lapak itu ada plastik atau apa gitu selalu no, saya harus bawa. Ini hantu pasar Papringan. Katanya Mbak Sana, aku hantunya itu. Berarti yang akan menjaga kelangsungan ini ya, Papringan dari sampah-sampah plastik. Ya, nah, ini aku mau bacain sedikit komentar ya, Mas. Bukan karena dia bilang ini bukan nanya, hanya mau mengapresiasi dari Mbak Rani Wijaya. Ini katanya konten kreator Instagramnya Pasar Papringan semuanya bagus banget dan keren, terutama video formatnya. Kelihatan banget lokalnya. Ini mungkin pasti didengarkan sama Mas Singgi masih ya. Jadi cuma mau, saya juga percaya bahwa ini apa yang diceritakan ketika orang bertanya tentang kebutuhan untuk storytelling, saya selalu mencontohkan Pasar Papringan. Mengapa? Orang sering berpikir bahwa storytelling itu adalah mendongeng tentang makanan. Padahal kalau melihat Pasar Papringan, keseluruhannya itu adalah storytelling. Apa yang disajikan, bagaimana memperlihatkan budaya tradisi di wilayah itu sebenarnya storytelling yang secara keseluruhan langsung ditampilkan jadi satu. Bahkan orang-orang bisa mengalaminya sendiri, gitu. Jadi memang tampilan setelah pedagang itu membuat sebuah makanan, dia juga menampilkan sesuatu yang bagus di lincahnya kayak gitu. Jadi di lapaknya itu harus dihias, kemudian harus cantik kayak gitu. Ibu-ibu udah sampai apal sama saya itu, kalau sama Mas Yudi harus cantik. Itu semua seorang-orangnya harus cantik. Walaupun mereka semalaman nggak tidur nyiapin makanan kayak gitu, tapi paginya harus senyum kayak gitu, harus ramah, harus cantik kayak gitu. Karena akan selalu saya awasi. Jadi kalau ada yang nggak ramah kayak gitu, mesti dievaluasi akan ada kayak gitu. Kemarin kenapa kok merengut, ada masalah apa di pasar kayak gitu, mesti akan selalu seperti itu. Jadi tampilannya itu cantik semuanya. Jadi dagangnya juga cantik, orangnya juga cantik, rapi. Kadang-kadang ada kerudungnya yang nggak sama aja, saya juga bilang itu kok bisa kerudungnya nggak sama, kemana kayak gitu ragamnya. Jadi betul gitu. Ini sangat menarik karena memang akhirnya ketika pergi ke gelaran yang didapat bukan cuma pengalaman tapi vibe ada energi baik yang seperti dibagikan di dalam hutan bambu itu. Iya. Jadi hutan bambu yang tadinya cuma jadi tempat sampah sekarang bisa jadi rapi, kemudian bisa jadi tambahan pendapatan buat orang-orang di sekitar hutan bambu itu ya. Iya. Oke. Mas Yudi, ini sebenarnya sudah melewati waktu kita. Ini sekali lagi supaya teman-teman mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke teman-teman yang ikut hari ini. Pesan dari kita dari Pasar Papringan? Betul sekali. Ya, pesannya sih sebenarnya kita cuman silahkan datang ke Pasar Papringan walaupun dalam kondisi new normal gitu. Karena
Iya, harus ke sana sendiri, kemudian merasakan pengalaman itu sendiri kan Mbak Adi. Seru banget kan kayak gitu. Harus sharing makan bareng-bareng kayak gitu kan seru banget di situ. Jadi Dan nanti kemudian kalau untuk porsi, ya. Kalau untuk porsi memang di awal-awal kita memang ada sedikit bermain juga sih dari tim Sepedagi untuk bikin porsi makanan berat itu selalu tidak akan banyak-banyak. Karena setiap kali pengunjung datang ke pasar Papringan itu selalu pengen merasakan makanan yang banyak, bisa sebanyak mungkin bisa nyicipin kayak gitu. Makanya untuk makanan yang makanan berat itu porsinya akan tidak selalu banyak, mesti akan sedikit. Karena memang biar pengunjung bisa merasakan makanan-makanan yang lain dan minuman-minuman yang lain gitu. Berarti sebenarnya teman-teman ini tinggal menunggu pengumuman dari Pasar Papringan tentang kapan gelarannya lagi yang berikut dan mungkin ketentuan-ketentuan yang baru. Nanti ini jadi harus ngapain dulu misalnya. Kemudian ini ternyata begitu dibilang waktunya habis, makin banyak komentar. Saya bacain dulu komentar dari Hasti Tarekat Dipo Wijoyo. Salam dari Amsterdam. Orang-orang hebat kalian semua. Pasti. Terus ini ada juga dari Mbak Yani, tanya, tertarik dengan karisma Mas Yudi yang begitu disegani. Apa kuncinya Mas supaya semua orang patuh dan taat pada petunjuk? Ini kan ceritanya karena sampai disebut hantunya Papringan nih, sampai semua orang harus pokoknya taat dengan aturan-aturan. Apa nih kuncinya Mas? Kalau saya sebenarnya kalau kuncinya itu pada pendekatan. Jadi saya itu harus dekat sama ibu-ibu semua. Jadi di Ngadiprono itu semua ibu-ibu saya deketin. Jadi semua saya kenal, kemudian semua saya deketin kayak gitu. Kemudian tak suruh juga curhat-curhat juga sama saya. Jadi ada dekat-dekatan secara emosi kayak gitu. Dengan kedekatan secara emosi itu ibu-ibu jadi akan lebih dekat. Kadang-kadang malah ada masalah di pasar Papringan itu banyak dari mereka itu yang malah ngobrol pertama kali ke saya, maksudnya kayak gitu, ngobrol ada masalah ini, kemudian bagaimana pemecahannya, ayo Mas Yudi, tolongin saya ada masalah ini, ayo kita bareng-bareng, maksudnya kayak gitu. Jadi malah ibu-ibu itu dekat sama saya, semua ibu-ibu itu. Tapi memang di awalnya kan memang saya harus stay di Ngadiprono, kita jadi tim sepeda gitu, sebenarnya kuncinya pada pendekatan ya, karena di awal itu kita harus saya tuh pertama kali datang ke Ngadiprono itu juga nggak tahu di situ ada desa, ternyata ada desa di ujung kayak gitu. Kemudian saya mulai kenal satu. Kalau ada tim dari jadi yang lain itu justru malah sampai hafal namanya, anaknya itu siapa aja, sampai dia punya cucu-cucu berapa, ini cucunya siapa, ini tantenya siapa gitu, ada yang sampai hafal kayak gitu. Jadi memang kita awalnya memang tinggal di sana. Jadi lebih dekat gitu. Jadi akhirnya kayak keluarga ya Mas ya? Ya, saya jadi punya banyak keluarga. Jadi keluarga semua sih satu desa Ngadiprono itu. Anak-anak kecil kalau saya datang ke sana itu mesti langsung nyapa Mas Yudi gitu. Anak-anak kecil kalau saya ke sana. Oke. Nah ini dari Mbak Lucy nanya lagi tentang, boleh diulang Mas untuk cara menghitung per porsi dengan margin? Oke. Jadi biaya bahan baku akan ketemu, kemudian ditambah dengan biaya pengerjaan. Jadi waktu pengerjaan. Waktu pengerjaan itu 1 jam dihitung 10.000 untuk tenaga ya. Kemudian di jam 10.000 ditambah lagi 15%, kemudian ditambah lagi 10%. Jadi totalnya biaya bahan baku tambah waktu pengerjaan 10.000 per jam plus ya, ada 25%. Gitu. Ya. Oke. Tapi sebenarnya persen itu yang akan kita ambil di saat pasar itu kan harus ada tabungan kan. Potongan pasar 15%. Kemudian dipotong lagi dari grossnya ibu-ibu itu dipotong lagi 10% untuk tabungan. Ya. Ya. Jadi tabungan yang 10% ini nanti akan kita bagikan ketika bulan puasa. Jadi kayak mereka dapat THR dari pasar Papringan gitu. Sebenarnya mereka tabungannya mereka sendiri yang dibuka. Iya, iya. Ini pasti jadi sesuatu yang sangat ini ya. Rasanya seperti koperasi. Ya, rasanya seperti koperasi.
Dan orang-orang di sana yang tadinya tidak biasa berkumpul, tidak biasa mengemukakan pendapat itu jadi karena kita sering meeting, kemudian kita sering ada rapat evaluasi, mereka jadi sekarang sudah biasa. Yeah. Jadi kalau saya rapat evaluasi selalu saya menggunakan bahasa Jawa karena mayoritas ibu-ibu semua, kemudian ada yang mbah-mbah juga. Dia kadang-kadang kalau pakai bahasa Indonesia itu tidak paham, jadi saya selalu menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Jawa. Jadi semua akan paham, ibu-ibu, mbah-mbah itu akan paham semua kayak gitu. Dan mereka juga akan lebih tenang kalau misalnya mbah, kemarin jualannya kayak apa gitu, ya mbah-mbah itu langsung akan jawab kayak gitu. Jadi mereka terbiasa dengan meeting sekarang, orang-orang Ngadiprono. Oke. Ya, sebelum menutup, ini ada pertanyaan dari Now. Apakah ada rencana buka atau kerjasama di daerah lain? Mungkin saya bantu jawab sedikit. Bisa cek ke Instagramnya @sepedagi-movement. Itu di sana sebenarnya bisa dilihat karena Sepedagi Movement sebagai pelopor yang membuat Pasar Papringan ini seringkali juga diminta sebagai penasehat untuk acara-acara serupa, biarpun tidak persis sama. Betul begitu, Mas? Ya. Dari Sepedagi kita juga pernah disuruh bikin festival kuliner di Ungaran. Setelah itu yang dari pemerintahannya itu minta festival kuliner yang tradisional kayak gitu, kemudian banyak kembali ke alam, banyak menggunakan material-material alam untuk tampilannya maupun yang lain. Kemudian ada yang minta tolong dong dibuat rasa papringan gitu. Akhirnya kemudian saya sama tim itu mendatangi sebuah desa yang sangat kooperatif. Desanya itu saya memang tanya, ada nggak desa yang kooperatif kalau misalnya mau dibikin rasa papringan kayak gitu. Ternyata ada salah satu desa. Kemudian saya datang ke sana, kemudian saya bikin seperti pasar papringan. Jadi ada tesku juga di sana walaupun kecil kayak gitu. Dan pada saat festival kuliner itu mereka juga dagang lapaknya seperti pasar papringan kayak gitu. Jadi festival kuliner Ungaran tapi rasa pasar papringan. Oke. Mas Yudi, terus Mbak Sana sama Bu Ella, terima kasih sekali lagi sudah berbagi informasi, berbagi cerita tentang apa yang terjadi di Pasar Papringan, dan kita semua berharap semoga semua ini cepat berlalu, dan bagaimanapun juga, misalnya kalau Pasar Papringan buka, kayaknya aku mau langsung daftar buat gelaran pertama ikutan. Nanti mudah-mudahan bisa ketemu lagi juga sama Mas Singgi, karena kita harusnya ada sesuatu yang bisa dikerjain bareng ya Mas ya. Oke. Sekali lagi teman-teman terima kasih. Kalau ada yang ketinggalan tadi masuknya terlambat dan mau cek dari awal, video ini akan diunggah ke YouTube channelnya Smesco Indonesia. Juga di channel YouTube ini ada berbagai video konsultasi dari berbagai segmen. Jadi ada selain kuliner, ada fashion, ada hukum, ada business development, digital marketing, dan lain-lain. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, Mas Yudi, Mbak Sana, Bu Ella. Sampai ketemu lagi di gelaran Papringan ya. Ya. Mari, selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Mari Mas Singgi.